selesai materi. Jadi grup teknologi ini adalah filosofi manufaktur di mana part-part yang memiliki kesamaan, kemiripan, itu diidentifikasi dan dikelompokkan untuk mendapatkan advantage of the similarity in design and production. Ya. Similarity among part itu diklasifikasikan sebagai part family. Tapi mohon jangan diterjemahkan ya Bapak-bapak, nanti ndak enak keluarga part gitu ya, jangan ya. Tapi kelompok part yang betul. Nanti kalau keluarga part nanti ditambahi keluarga part bahagia sejahtera. Nah, ini ndak enak nanti. Nah, improvementnya itu bisa didapatkan ketika kita, nah ini Bapak-bapak, jadi manufacturing cell atau apa ya, kelompok begitu, itu bisa terdiri dari kemarin Bapak-bapak belajar sel. Nah, itu beberapa sel sekaligus secara integratif atau secara bersamaan begitu ya. Jadi bisa dijalankan bersama-sama. Nah, mohon dicatat bahwa sel itu tidak berarti hanya terdiri dari satu mesin. Ya, bisa jadi sel itu 2 mesin, 3 mesin, 4 mesin yang kira-kira mengerjakan part yang sama. Nanti akan saya berikan contohnya. Nah, jadi yang jelas jumlahnya itu medium quantity ya. Kemudian ada kelemahannya sistem batch itu downtime ketika pergantian, kemudian high inventory carrying cost. Jadi biaya inventorinya cukup tinggi ya. GT itu meminimalkan kekurangan ini dengan mengetahui meskipun part itu berbeda, tetapi kita mengelompokkan ya, berdasarkan kemiripan. Memang tidak sama persis Bapak, jadi ada kemiripan. Ya, yang jelas ini kita sebut mesin grup itu disebut cellular manufacturing. Kemudian ketika dia otomatis, maka kita pakai istilah yang sedikit berbeda di sini, yakni istilah flexible manufacturing system. Flexible manufacturing system. Jadi plant biasanya menggunakan batch production ya, kemudian ya yang jelas effort untuk material handlingnya jadi tinggi ya, inventorinya jadi tinggi karena kita mengelompokkan. Kemudian part family itu dipakai untuk mengaplikasikan grup teknologi. Mungkin kalau belum ada contohnya Bapak-bapak masih agak agak sulit ya membayangkan. Kita akan coba lihat contohnya. Nah, jadi contohnya seperti ini Bapak. Nah, monggo silakan yang mau menjawab. Apa perbedaan antara A dan B? Temukan satu saja Bapak-bapak. Perbedaan antara A dan B. Monggo silakan, saya tunggu. Mohon ditemukan perbedaan antara A dan B. Silakan Bapak. Bahannya Pak. Nggih, bahannya yang mana Pak? Maksudnya bisa disebut Pak? Kalau yang A itu menggunakan baja Nggih. 1015 CR. Kalau Nggih. yang B stainless steel 18 sampai 18 strip 8. Nggih, betul ya. Mudah-mudahan Bapak-bapak tidak terjebak nggih. Nyari di gambarnya ini bedanya apa begitu ya. Jadi betul Pak, matur nuwun jawabannya. Nah, kalau yang ini Bapak-bapak saya nggak tahu di situ bisa annotate atau enggak. Benar. Annotate. Oh, Bapak-bapak bisa annotate. Monggo kalau disable Oke. Kira-kira monggo dicoret di layar Bapak-bapak yang ini, yang
memiliki kesamaan mana? Monggo diberi tanda bundar atau silang barangkali. Silakan Bapak. Mana ini ada 10 kurang lebih ya, 1, 2, 3, 4, 7 ya 10. Di antara 10 mana yang memiliki kesamaan menurut Bapak-Bapak? Monggo. Apakah bisa anotit, bisa coret-coret? Nggak bisa ya. Oh, mboten saged. Oke. Ya, baik. Ini bisa. Nggih, monggo. Jadi diberi tanda, silakan yang mungkin disilang pas di bendanya, Pak, biar kita sama-sama tahu. Monggo silakan. Oke, ada 2 di situ. Nggih. Jadi Bapak-bapak yang barusan kita lakukan itu kita membuat visualisasi. Nah, ini ada yang 2 bor, nggih, 2 lubang. Yang satu lubangnya vertikal, yang satu mungkin silindrisnya. Nggih, baik. Ini yang barusan kita lakukan adalah visualisasi untuk pengelompokan. Oke, terima kasih. Nah, kita akan lihat contoh begitu, nggih. Jadi kalau Bapak-bapak lihat di gambar ini, ini cara menghapusnya. Oh, sudah dihapus. Kalau mengelompokkan pada gambar ini, maka pengelompokan itu berdasarkan mesin, Bapak. Jadi bukan berdasarkan produk. Sehingga Bapak-bapak melihat pergerakan part itu berdasarkan ya dia kebutuhannya mesin kemana. Jadi kalau digambar begitu berlarian ke sana kemari. Ini yang membuat kita agak lama untuk memproses part yang berbeda-beda. Jadi ada kemungkinan menunggu. Ya. Nah, ada jalan lain, ini kita kelompokkan berdasarkan sel. Jadi setiap sel misalnya terdiri dari turning mesin, milling mesin, drill mesin, assembly mesin, dan seterusnya. Jadi ini ada pengelompokan grup. Nah, pengelompokan grup itu yang seperti yang dilakukan Bapak-bapak di sini tadi. Yang ada drillingnya kita kelompokkan dengan drilling. Yang nggak ada drillingnya tidak kita berikan drilling. Nah, ini contoh. Ini kebetulan setiap sel ada drillingnya. Ya, jadi kurang lebih seperti ini, Bapak, tentang grup teknologi. Jadi kita sudah melakukan visual inspection. Cara yang kedua adalah ini yang chapter 18 ya, Bapak, kalau file PPT-nya. Yang kedua adalah part classification and coding. Ya. Kemudian cara yang ketiga production flow analysis, begitu ya, production flow analysis. Jadi production flow analysis itu dilihat dari urutan prosesnya, atau istilahnya adalah part routing, gitu ya. Part routing. Routing itu urutan proses produksi. Nah, mungkin saya coba lihatkan contoh saja Bapak-bapak biar agak kelihatan begitu. Nah, ini contoh yang kalau dari tulisannya pasti Bapak bisa nebak ini sistemnya Jerman, ya, Opitz, ya. Jadi dilihat dulu detail untuk digit pertama, rasio length and diameternya. Nah, ini kalau misalnya antara sekian sampai sekian itu kode berapa begitu. Kemudian yang kedua external shape, ya, bentuk luarnya. Jadi apakah main shape-nya itu
maaf, misalnya ada dratnya begitu, ada turretnya. Di sini juga ada internal shape, ya. Kemudian surface-nya bagaimana dan seterusnya. Jadi ada sekitar, bentar, ingat saya kok 9, tapi ini lebih. Oh ya, 9 kode. Jadi kalau yang memiliki kode yang sama, maka dia dikelompokkan di satu sel atau satu grup mesin. Kemudian ini contoh yang 5 digit, of bits form untuk digit 1 sampai 5. Nah, ini contoh Bapak-Bapak, jadi kita perhatikan dulu kenapa kok obits-nya 15100. Satu karena rasio length, ini length-nya 1,5, diameternya 1 berarti 1,5. Kita lihat di tabel tadi, ya. Kemudian bentuk luarnya ada external thread, kemudian dalamnya ada lubang dan seterusnya. Ada perubahan dari ujung ke ujung yang berbeda diameter. Nanti monggo dilihat tidak apa-apa. Nah, ini memang Bapak-Bapak tidak mengandung angka yang akurat kalau menurut saya. Ada beberapa hal yang mengandung persepsi kita, sehingga bisa jadi setiap orang itu berbeda, ya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Kemudian production flow analysis itu sebentar, contohnya sebentar, tidak diberi contoh. Jadi contohnya seperti ini Bapak. Jadi kita melihat urutan dari permesinan, kemudian kita memberikan pengelompokan gitu. Jadi mungkin saya berikan contoh begini saja. Share screen. Oke, saya coba gunakan whiteboard. Nah, jadi misalnya begini Bapak-Bapak. Jadi, bentar, saya kok kehilangan ide. Oh ya. Saya tulis dulu, mohon sabar nih. Ini nulisnya, oke. Nah, misalnya kita punya, ganti warna. Kita punya beberapa mesin M1, M2, M3, M4. Nah, ini kita pakai untuk memproduksi saya pakai PA aja, PB, PC, dan PD. Nah, jadi misalnya kalau ini contoh ya Bapak-Bapak, slide 1 minus 1, 1 minus 1 minus 1 minus 1, ya. Jadi kita lihat di sini bahwa kalau seperti ini, monggo, kira-kira Bapak-Bapak bisa nebak pengelompokannya bagaimana? Silakan, ada yang menjawab. Mungkin angka satunya saya tebalkan biar kelihatan. Nah, silakan, ada yang bisa nebak. Kira-kira pengelompokannya bagaimana? Kami ya, silakan Pak. Menurut kami pengelompokannya pada PA itu M1 dengan M3, pada PB itu M2 dengan M4, pada PC itu M1 M3, pada PD M2 M4, demikian. Betul Pak. Cuman begini, maksudnya sebetulnya pengelompokannya mungkin saya beri warna berbeda, biru saja. Jadi pengelompokannya adalah mesin 1 dan mesin 3 itu kita jadikan satu untuk memproduksi PA dan PC. Ini mesin 1 dan mesin 3.
di kelompok yang lain, mesin 2 dan mesin 4 itu kita jadikan satu untuk memproduksi PB dan PT. Jadi ini kurang lebih Bapak-Bapak. Oke. Jadi gambaran ini sebetulnya ada, cuma nanti saya simpan dulu setelah Lebaran aja kita ini. Ada istilahnya rank order clustering, ada algoritma ROC, rank order clustering. Jadi di rank order clustering ini sebetulnya bisa saja kita membubuhkan urutan proses. Misalnya di PA itu M3-nya urutan pertama, M1-nya urutan kedua. Bisa jadi begitu. Yang ini urutan 1, ini urutan 2. Tapi kenapa kok ditulis satu-satu, Pak? Jadi yang mengikuti atau membutuhkan proses yang ada. Demikian. Monggo silakan kalau ada pertanyaan barangkali. Tidak ada pertanyaan? Baik, terlalu mudah nggih. Kita stop share. Kita kembali ke PPT tadi. Oh. Nah, konsep yang berikutnya tentang cellular manufacturing atau pengelompokan itu adalah, ini tujuannya Bapak-Bapak, jadi panjang lebar kita tadi ini tujuannya mengurangi lead time, mereduksi work in process, meningkatkan kualitas, menyederhanakan penjadwalan dan mereduksi waktu setup gitu ya. Tetapi ada beberapa teman di industri yang concern dengan konsep ini bilang ke saya, Mas, ternyata mengaplikasikannya itu bisa jadi menambah investasi jumlah mesin. Ya, saya bilang ya memang ada kemungkinan itu. Ya, jadi seandainya jadi teman-teman di pabrik itu pusing ketika demand itu turun, demand part tertentu turun, dia sudah kadung belanja mesin yang mahal, ya. Jadi kalau dihitung-hitung rugi ininya, ya. Jadi itu. Kita akan lihat yang berikutnya adalah part konsep untuk komposit. Jadi Bapak-bapak bisa jadi di sini kita punya satu material, tetapi kita bisa bentuk menjadi, kalau di contoh gambar ini ada 7 jenis. Ya, jadi komposit itu bukan campuran bahan, ya, tetapi komposit itu lebih kepada lebih kepada satu part yang bisa dibuat generalisasi, ya, generalisasi. Jadi misalnya ya Bapak-bapak, ini maaf kalau agak contohnya agak kurang pas. Misalnya saya punya stainless steel kotak, maka kotak itu bisa saya jual sebagai slab. Jadi biasanya kotak itu disebut slab atau ingot, ya. Itu saya jadikan sendok satu. Yang kedua saya jadikan garpu. Nah, yang ketiga saya jadikan pisau. Nah itu contoh, misalnya ada individual fitur dari sebuah composite part. Jadi kira-kira begitu Bapak. Jadi kita memudahkan atau memiliki kemudahan dalam membeli raw material atau bahan baku. Tentunya bahan bakunya nanti harus, ya kalau logam bisa kita lebur kembali. Ya, kalau non logam kita proses supaya bisa di rework atau di recycle begitu ya, di reuse untuk pengerjaan yang berikutnya. Nah ini tentang manufacturing operation. Jadi
featuringnya seperti ini, face of cylinder dan sebagainya, turning, facing, turning, ini disebut 2 kali, mohon maaf. Jadi kalau silinder biasanya pakai turning, kalau lubang pakai drilling, kalau counter bore itu pakai counter boring, ya. Thread bisa pakai tapping. Nanti kalau disebut threading nanti ditambahin threading lalala begitu ya, jadi lagu. Oke. Threading itu ulir Bapak. Nah kemudian ada yang sel mesin desainnya bisa single, bisa U-shape bentuk U, atau kita sebut juga flexible manufacturing cell atau flexible manufacturing system. Nah ini kurang lebih yang bentuk U supaya memudahkan manual handling antar mesin. Nah ini yang semi integrated handling, jadi kita menggunakan mechanized work handling, jadi yang termekanisasi. Jadi ini bisa pakai conveyor Bapak. Jadi yang saya lihat beberapa pabrik tekstil, teman-teman basis India, Pakistan, Bangladesh itu jadi masang kerah terus dilempar ke konveyor, yang berikutnya masang saku, yang berikutnya lagi masang kancing baju begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Itu yang saya perhatikan di beberapa pabrik yang berbasis teman-teman India ya, tekstil. Kemudian ini dengan semi integrated handling, jadi ada rotary conveyor. Jadi Bapak bisa lihat ini work in-nya dan juga work out-nya ke sini. Ini yang conveyor kotak nih. Jadi bedanya tadi bundar sama kotak. Rektangular kotak ya. Terus pergerakan part di sini ada yang mengulang operasi ya. Kemudian ada yang sequence urut, ada yang backtracking. Jadi kalau mesinnya ditata A, B, C, D, dia urutannya BA. Dan ada yang istilahnya bypass. Nah ini nanti tergantung bapak-bapak mengatur strategi bagaimana produk itu bisa dioperasikan atau dijalankan. Oke. Kemudian ada key mesin. Key mesin itu artinya kita membeli satu mesin utama yang bisa memproses atau menampilkan certain critical operation. Jadi menampilkan proses-proses tertentu yang bisa dijalankan di satu mesin besar. Jadi biasanya ini juga disebut sebagai general purpose mesin. Jadi mesin untuk kebutuhan umum. Kemudian ini ada bisa pemrograman NC, standarisasi tools atau fixture itu yang megang benda kerja bapak-bapak ya. Kemudian jadi untuk desain part-part baru kita bisa menggunakan part yang lama cuma di redesign. Enaknya grup teknologi atau yang tadi sudah saya contohkan dengan PFA tadi, production flow, yang ada angka 1 matrik tadi, itu seperti itu Bapak. Jadi pengalaman di pabrik begitu. Oke. Jadi ini yang tadi saya sebut rank order clustering, dan juga sel yang tadi kita tulis M1, M3, M2, M4 itu menjadi GT cell ya. Saya sudah contohkan yang sederhana. Demikian kira-kira penjelasan untuk pagi hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan Bapak-bapak. Terlalu mudah ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan berarti saya coba memberikan deskripsi untuk PR-nya untuk melengkapi. Sebetulnya saya koreksinya sudah selesai, cuman belum saya jumlah nilainya.
Eh, bagaimana Bapak-Bapak berkenan diberikan nilainya atau bagaimana enaknya? Saya sih ikut saja. Nanti aja Pak matengan kalau sudah jadi di akhir. Monggo. Nggak apa-apa mungkin Pak dosen Di, diberikan. diberikan. Oke, nanti filenya saya berikan. Oke. Jadi, baik. Untuk assignment, untuk apa namanya penugasan untuk hari ini. Jadi Bapak-bapak, saya minta untuk bentar, kita jumlah penduduknya berapa nih? Satu kelas 21 kan? 18 mungkin. 18, baik. Berarti saya meminta untuk saya tulis di chat, satu kelompok 3 orang. Nah, jadi masing-masing kelompok itu tanpa harus menyebutkan apa namanya jenis produknya, itu mohon melakukan pengelompokan mesin. Jadi untuk grup 1 itu supaya menantang begitu, nanti monggo diacak matriknya ya. 8 mesin 7 produk atau part. Monggo di screenshot ininya. Kemudian satu kelompok 3 orang berarti ada 6 ya. Ini grup 2, saya tulis saja G2, saya ringkas ya. 7 versus 8, G3 7 versus 9. Nanti mohon jangan iri loh, saya kok banyak Pak ya. Enggak apa-apa. Ini 9 7 bentar 7 8 7 9. Oh ya. Berikutnya adalah G5. Mohon nanti 8 9 G6 9 8. Demikian. Oke. Jadi mohon Bapak-bapak melakukan pengelompokan, kemudian menggambarkan layoutnya. Jadi tahap kedua. Jadi tahap 1 seperti tadi yang saya berikan contoh. Tahap kedua menggambar layout. Layout itu seperti yang di halaman yang ada kotak sama panah-panah, flow dari urutan prosesnya ya. Jadi nanti mohon di matriknya selain yang mengandung angka 1 juga mengandung urutan 1 2. Jadi saya beri catatan tahap 1 matriks selain 1 dan 0 atau minus juga ada urutan proses. Jadi misalnya 7 mesin Bapak-bapak tidak harus 7 mesinnya itu dilewati. Bisa saja satu part hanya membutuhkan 5 misalnya atau 4, boleh, tidak apa-apa ya, itu variasi. Sehingga nanti monggo boleh melihat pekerjaan antar kelompok. Oh, ini ternyata beda ya. Kalau seperti ini, oh punya saya kalau full mesin ternyata seperti ini, ngaten. Nah tahap yang ketiga terakhir itu Bapak-bapak membuat rich picture atau ya diagram yang ada gambar-gambarnya, berisikan atau tentang analisa terhadap hasil selular atau pengelompokan tadi, selular manufacturing tadi. Oke. Jadi ini 3 tahap saja, karena ini cukup mudah. Jadi minggu depan belum hari raya kan, gitu. Jadi kita kumpulkan minggu depan, Bapak. Jadi tepat seminggu sebelum hari raya, ya begitu. Monggo kalau ada pertanyaan. Silakan Bapak.
nanti mohon dikirim jadi pakai apa namanya PPT saja nggih, atau PPT-nya di PDF kan juga nggak apa-apa. Mohon dibuat PPT saja, boleh juga PowerPoint-nya di PDF kan. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak dosen, izin bertanya. Oke, silakan Pak Alex. Ya, ini berarti tugasnya itu satu kelompok 3 orang, kemudian ada 9 mesin demikian, Pak dosen. Oh, sebentar. Jadi ini cara bacanya mungkin kan kalau grup 2 itu mesin 7 dan mesin 8. Oh, gini, sebentar Pak. Jadi kalau grup, sebentar, kursor saya lari kemana? Grup 2 itu kan 7-8. Berarti 7 mesin 8 produk. Oh siap, 7 mesin 8 produk. Oke. Kemudian untuk menggambar layout itu kalau tidak terlalu, maksudnya kalau kami gambar hanya berupa persegi gitu mungkin, tapi kita kasih betul. Jadi bentuk layoutnya itu sederhana Bapak, kayak sebentar. Tadi yang layoutnya itu seperti seperti ini Pak. Atau seperti ini juga bisa, monggo ya. Jadi panahnya itu mengikuti urutan proses yang Bapak tulis di matrik. Jadi misalnya urutan 1 pergi ke mesin mana, nanti ditulis saja mesin 1, 2, 3, 4, tidak apa-apa Pak. Kotak-kotak begitu. Begitu Pak Alex. Siap, terima kasih. Oke. Jadi tidak harus layout yang bagaimana. Kalau layout yang beneran pasti ada dimensinya, betul Pak. Jadi dimensinya, terus bentuk mesinnya bagaimana. Nah ini yang kita kerjakan rancangannya dulu. Nanti layout sebenarnya tugasnya orang lain gitu ya, gayanya begitu kalau teknik industri, tugasnya orang lain. Padahal aslinya kita mau bilang aku gak iso gawe saja nih, nah itu contohnya. Oke. Ada pertanyaan lagi, monggo. Sepertinya terlalu mudah nggih. Mudah-mudahan bukan karena Bapak-bapak, waduh, mau tanya apa lagi nih, nggak ada ide, ya, nggak apa-apa. Jadi saya melihat sudah paham semua, jadi mengerjakannya mungkin berbasis slide ini saja sudah cukup untuk membuatnya atau mendapatkan gambaran itu. Baik, dengan demikian boleh kita cukupkan Bapak-bapak kuliah pagi ini. Ya, oke. Boleh ya. Oke. Terima kasih banyak, sehat selalu sehingga kita bisa ya melewati hidup kita dengan baik dan sejahtera begitu, dan melaksanakan terutama tugas-tugas kita dengan baik, sama-sama mengemban amanah untuk tugas negara. Mungkin kalau bapak-bapak untuk membela negara, nah ini saya guyon, kalau saya membela mahasiswi saja, guyonannya begitu. Ya nanti sebetulnya kami sudah offline, saya tapi mau nawarkan kok, agak malu-malu ini ya, menawarkan. Cuman kelas saya sistem manufaktur itu berbahasa Inggris bapak-bapak. Jadi kalau ya nanti kita lihat lah, karena jumlah kursinya juga belum ini. Saya sebetulnya menanti di Grebek Satgas, karena mungkin saya dan beberapa dosen memberanikan full offline. Jadi ada beberapa dosen itu yang separuh-separuh. Saya jadi bingung kalau separuh-separuh itu nanti
Saya pernah nyoba capek begitu ya, hybrid, satu melihat teman di depan, satu melihat layar monitor. Ya, kalau ditinggal tidur ya kita enggak tahu. Oke. Demikian isi curhat colongan pagi ini, Bapak-bapak. Nanti mohon doanya saja, kita akan bisa ketemu offline. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.